Banyak orang bilang kalau membuat rumah idaman itu sulit. Membuat rumah jadi cakep itu mahal, prosesnya lama. Aduh, saya nggak tahu nih tempatnya di mana gitu kan untuk kasih sebuah touch yang kira-kira tuh bikin orang jadi wow gitu kalau masuk rumah gitu ya. Nah, spesial untuk edisi kali ini saya udah ketemu dengan satu orang yang luar biasa, bisnismen sukses, ya kan, dengan selera yang eksquisite sekali ya. Bisa dilihat dari koleksi-koleksi yang ada di belakang saya ini, semuanya ini nanti bisa dimiliki dengan harga-harga tertentu ya. Oke, tapi kita kenalan dulu karena saya sudah ketemu dengan Mas Henry. Apa kabar? Halo Asih, apa kabar? Saya panggilnya Mas atau Pak nih? Tuh Bung aja lah. Ya, zaman-zaman dulu. Kalau Bung jadinya jebret. Oke. Mas Henry, kita sekarang sudah ada di sebuah galeri. Oke. Ini galeri betul ya? Betul, ini sebuah galeri. Galeri showroom untuk orang-orang yang tentunya penasaran banget ingin membuat sesuatu yang berbeda di rumahnya. Emang di galeri ini ada apa aja? Di galeri ini kita sebenarnya kalau mau disimpulkan lagi ya, galeri ini membawa stone, wood, and steel. Stone, wood, and steel. Yes. Oke, stone itu batu, wood itu kayu, steel itu besi. Ya betul. Ya, oke. Nah, terus kemudian kalau misalnya klien masuk ke sini, apa yang bisa ditemuin di sini? Maksudnya, emang iya ya? Maksudnya aku bisa masuk ke sini terus tiba-tiba semua yang bisa saya pilih di sini bisa masukin ke rumah jadi bagus gitu. Oke. Jadi menurut saya percaya sekali bahwa rumah yang idaman atau rumah yang enak untuk ditinggali itu harus punya keseimbangan dari 5 unsur. Yaitu satu unsurnya adalah kayu, pasti di rumah ada kayu kan? Ada. Lalu ada batu, pasti ada unsur-unsur batu mulai dari granita, mulai dari dinding, dan lain-lain pasti ada batu. Lalu pasti ada steel atau metal, itu dibawa di jendela atau besi-besian dipasang. Lalu plant, jangan lupa itu ada tumbuh-tumbuhan. Itu harus seimbang juga, dan water feature atau yang kita bilang air dalam satu rumah. Kalau misalnya 5 unsur ini ada seimbang dalam satu rumah, aku yakin rumah itu sangat enak banget untuk ditinggali sampai susah banget untuk keluar dari rumah. Susah keluar ya. Tapi kan Mas Jani tadi bilang 5. Terus istri cantik taruh nomor 6. Istri cantik itu nomor setengah, karena kalau taruh nomor 6 kita nggak bisa gali ke rumahnya. Karena harus dibukain pintunya. Yang bawah yang nomor setengah itu. Berarti istri cantik dulu, habis itu baru ada batu. Betul sekali. Jadi unsur-unsur itu yang membuat rumah itu menjadi rumah idaman gitu. Betul sekali. Teman saya mungkin ada ya sempat ngomong juga waktu itu adalah gini, aku kok kayaknya stres gitu di rumah gitu. Rumah tuh kayaknya pulang lagi gitu rumah. Mungkin kehilangan dari salah satu 5 itu mungkin ya. Bisa jadi kemungkinan karena kita bilangnya seimbang, mungkin unsur itu misalnya rumahnya putihnya terlalu banyak, atau mungkin lihat ke rumah water feature-nya atau air atau tumbuh-tumbuhannya kurang, jadi kesannya kok kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu. Jadi kenyamanan di rumah pun mungkin akan secara tidak sadar keluar aja yuk. Secara nggak sadar jadi jarang pulang gitu ya. Jadi menurut saya rumah nggak perlu besar, rumah dengan size kecil pun asal 5 unsur ini seimbang itu sudah enak banget. Sudah enak banget ya. Mungkin kalau misalnya water feature-nya kebanyakan, mungkin harus dilihat jangan-jangan rumahnya itu danau. Iya. Jadi rumahnya mungkin itu waduknya banjir. Jadinya rumahnya kolam ya. Tapi apa yang membuat Mas Henry itu akhirnya membuat sebuah tempat spesial gallery showroom yang diberikan nama, ini unik banget namanya ya. Jadi namanya itu adalah Handpicked by hand. Ini bisa plesetan loh, karena tulisannya itu bukan hand tangan, tapi hand namanya. Nah, Handpicked by hand. Apa yang membuat Mas Henry akhirnya memutuskan untuk bikin ini deh gitu di Semarang gitu? Jadi karena saya melihat bahan bangunan itu banyak banget ya sebenarnya, dekorasi itu kalau diikuti mungkin baju aja kalah. Benar. Jadi saking banyaknya. Jadi saya buat showroom ini untuk memelihara bahwa ini loh barang-barang yang sebenarnya Henry ini suka. Jadi barang-barang yang dari sini kebetulan dari 5 unsur tadi saya hanya bawa 3 ya, tadi yang kayu, batu, dan yang steel, yang besi atau metal. Itu saya rangkumkan, dimana kalau misalnya ada klien atau ada desainer kesini pun dia tahu
oh koleksi Hendry seperti apa sih yang Hendry suka? Ya, Gitu. ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak ada di sini, mungkin Hendry-nya nggak suka. Bukan gitu. Benar-benar mungkin, tapi mungkin juga loh kayak Bisa gitu. jadi. Karena memang orang datang ke sini kan juga pasti kan percaya dengan Betul. apa yang sudah dipilih sama Mas Hendry sendiri, Betul, gitu betul. kan. Tapi backgroundnya apa sih dulu Mas Hendry? Memang desain interior, arsitek atau? Nggak ada sih, background saya cuma bisnis saja. Cuman saya senang banget yang namanya mendekor rumah. Jadi saya senang banget lihat, oh apa sih yang cocok buat rumah ini? Kenapa sih rumah ini kok enak tinggalnya? Padahal sama rumah saya, ya bedanya apa sih? Oh ternyata ada perbedaan keseimbangan di sini dan sana. Oh, kayaknya kok rumahnya kayaknya luasannya sama, Iya. ya kan, tempatnya juga sama, tapi kok aku enak di sini daripada di rumah sendiri Iya, gitu ya. apa mungkin istrinya lebih cantik ya? Nomor setengah itu Nomor setengah, ya. iya. Oke, nah terus kalau misalnya kita lihat nih, sebetulnya untuk yang datang ke showroom atau ke galeri ini sendiri, itu apakah end usernya sendiri atau bersama dengan desain interior atau arsiteknya atau gimana? Untuk galeri ini sendiri atau showroom ini sendiri, kita benar-benar welcome semua ya, dari desainer, end user, customer dan lain-lain. Tapi kebanyakan yang di sini kita siapkan tempat memang untuk berdiskusi dengan desainer-desainer itu sendiri. Oke. Jadi kalau misalnya ada desainer, kita kesini, kita bawa koleksi-koleksi ini, kita bisa berdiskusi. Kadang-kadang kita tuh, saya merasa bahwa saya ini kayak toko obat ya. Saya ini Loh. kayak apotek. Kenapa? Kenapa? Saya punya barang-barang bagus, Ya. tapi saya butuh dokter. Buat Oke. apa? Buat mengaplikasikan barang-barang ini supaya bisa paling baik diaplikasikan seperti apa. Benar ya? Kalau kita ke apotek, kita ada obatnya bagus nih. Ya. Tapi kalau nggak ada resep dokternya, belum tentu barang ini bagus dipakai oleh saya. Oke, jadi kalau misalnya bapak ibu punya rumah, itu adalah penyakitnya. Bapak ibu ke apotek langsung milih, mungkin juga bagus barangnya, tapi waktu diaplikasikan kok nggak sebagus yang di rumah sebelah ya, padahal barangnya sama. Nah, tapi kalau bapak ibu punya desainer, interior designer atau arsitek, itu menurut saya ada dokternya. Dengan resep dari dokter itu masukkan akhirnya keseimbangan itu muncul nyata di dalam rumah. Super. Mantap. Itu perumpamaan yang mungkin saya bisa berikan, walaupun ya jangan ditiru lah, itu perumpamannya salah kaprah. Enggak, tapi bener sih, Iya, bener, bener. karena memang ya rumah itu butuh obat ya, bener ya. Betul. Rumah butuh obat, tapi obat kalau misalnya makan sembarangan juga nggak ngefek. Iya. Butuh dokter. Betul. Nah, Lihat di rumah sebelah barang ini bagus, ambil colokin, duh kok nggak sebagus sebelah ya? Kenapa ya? gitu ya. Oh, nah. Karena mungkin resepnya salah, mungkin penyakitnya juga mungkin salah. Jadi, Nah, gitu butuh dia. Menurut saya butuh orang yang bisa menyarankan, oh ini cocoknya pakai ini, oh ini cocoknya pakai ini. Oke. Nah, kalau gitu kita udah ngobrol-ngobrol sedikit mengenai handpick by hand, latar belakangnya dan sebagainya. Kita akan segera bahas. Oke. Kali ini kita akan masuk ke produk yang lagi ngetren ya. Iya, ngetren banget ini. Lagi ngetren ya. Oke, Lagi mau tahu viral. mau tahu apa bahasannya nanti habis ini. Oke, stay tune. Nah, masih bersama dengan Mas Hendry kali ini bersama juga dengan Handpick by Hand, dan kali ini tadi seperti yang sudah kita kasih tahu di awal tadi bahwa kita akan membahas satu produk yang lagi ngetren banget. Emang iya ngetren ya? Bukan hanya ngetren, viral banget. Viral. Oh, viral. Bukan yang 19 detik ya? Iya, bukan. Yang 19 detik itu lumayan lebih viral lagi. Apa nih yang viral Mas Hendry ini? Ya, jadi kalau bagi orang-orang Semarang sering melihat ya, apalagi sering nge-mall gitu, tiba-tiba kita lihat di DP Mall sendiri, tiba-tiba ada sesuatu yang dibungkus kok. Apa nih bungkusan baru? Wallpaper bukan? Iya. Oh, kaca asli juga bukan. Apa sih itu ya? Ini kita mau bahas nih hari ini. Oke. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan saya sendiri. Karena kalau misalnya kita lihat finishing di sebuah mall atau di bank atau di coffee shop dan sebagainya, saya tuh selalu ngedeketin dindingnya gitu. Oke. Gimana sih bikinnya gitu? Ini tukangnya ini banget ya, kayak gabut banget ya. Oke. Kayak gitu. Ini apa nih yang ada di depan kita ini? Oke. Langsung dibuka aja ya. Ini Satu, barang dua, kita tiga. Ini dia. Wow. Tadam. Ini dia Fomi. Fomi. Yes. Inilah barang kekinian ya kalau kita bilang secara mudah, ini barang sangat kekinian ya. Dapatkan dengan harga terjangkau. Fomi ini adalah bahan eksterior, khususnya dipakai untuk membungkus fasad bangunan-bangunan rumah. Karena dia bahannya terbuat dari clay atau tanah liat dan stone powder atau bubuk batu. Dia memiliki ketahanan yang sangat luar biasa. Satu, dan dia memiliki tekstur yang sangat bagus dan bisa dipakai untuk membungkus outdoor yang benar-benar tahan cuaca, tahan UV, dengan ketahanan warna yang bisa digaransi oleh Fomi 10 tahun. 10 tahun garansi. 10 Betul. tahun, wow, luar biasa. Jadi ini bisa menjadi sebuah pilihan untuk teman-teman yang mungkin mencari apa namanya eksterior yang lucu gitu ya. Betul Yang sekali.
Jadi kalau misalnya kan pernah nih kalau misalnya kita jalan-jalan ke rumah teman gitu kan, Betul. Rumah lu yang mana gitu? Itu yang warna kuning, yang ada ayam jagonya gitu kan. Zaman dulu, Iya, ya kan. Sekarang kan kalau dikasih ancer-ancer gitu, rumah lu yang mana? Yang pagar hitam, yang pakai foamy. Oh. Foamy apaan gitu? Wah, langsung. Kampung lu nggak tahu foamy. Tapi ada berapa corak ini mas? Jadi foamy sendiri terbagi menjadi 4 tipe ya. Satu adalah tipe bata. Ini bata. Ya, ini tipe bata yang pasti pernah lihat di salah satu mall di Semarang. Iya. Dan akan melihat di salah satu bank besar juga di Semarang. Sombong banget ya. Bukan, ini prestasi, ini bukan sombong, ini prestasi. Lalu kita bagi lagi menjadi tipe batu-batuan. Nah, Batu pun masih ada berbagai macam tekstur batu yang akan disediakan foamy. wow. Lalu ada satu lagi tipe kayu. Saya ambil tipe kayu. Waduh. Tipe kayu ya. Ya. Mungkin juga pernah melihat ini dibungkus di salah satu restoran besar juga di Semarang. Oke, di daerah Tumpang. Oke. Lu jelas banget ya. Daerah Tumpang ya. Yang enak buat meeting. Wah, ini enak buat meeting. Lalu ada lagi satu lagi bahan yang kita bilang dekorasi atau dekoratif. Oke. Kita bilang seperti ini. Ya. Oh, oke. Ya. Ini lucu banget ya. Ini Iya. lucu banget, sumpah ini lucu banget. Ini ya mungkin pernah dilihat juga di salah satu coffee shop juga di Semarang. Jadi ada nggak sih tempat yang nggak hits, yang nggak make gitu? Justru tempat kalau mau hits, ini akan membantu tempat Anda menjadi lebih hits. Tapi bener loh mas, maksudnya kalau misalnya kan kayak kadang-kadang kan anak-anak muda pengen, aku pengen bikin coffee shop, cuma aku nggak tahu nih cara finishingnya gimana. Ini jawabannya, ini jawabannya nih. Ini Jawabannya ya. mau Oke. lebih cepat viral coffee shopnya, ini Betul. jawabannya. Karena selalu buat foto ya. Betul. Selalu buat selfie, selalu buat TikTok. Karena mereka cari background. Betul sekali, Oke. betul sekali. Tapi kelebihannya apa kalau dibandingin sama contoh SF kayak wallpaper lah? Oke. Untuk perbandingannya kalau misalnya dengan wallpaper, barang ini bisa dipakai untuk di outdoor. Jadi kalau mau dipakai untuk indoor pun sudah oke. Ya. Apalagi dipakai untuk outdoor. Jadi kalau misalnya ingin membungkus dinding atau wah saya pengen nih dinding ini buat background nanti orang-orang foto. Ya. Atau saya pengen seluruh gedung saya bisa pakai buat foto. Bisa. Monggo. Bisa dipakai barang-barang dari foamy ini mulai dari tadi tipe wood atau tipe kayu, tipe batu, tipe dekoratif atau tipe bata sendiri. Nah, Bisa tinggal dipakai pilih di aja. foamy. Tinggal pilih aja. Oke. Nah, tapi untuk harganya sendiri mungkin boleh dibocorin nggak? Start from berapa gitu? Oke, untuk harganya sendiri, harganya mulai dari 260.000 sampai 1.050.000, tapi masih belum PPN ya. harganya Oke. Tepatnya dari situ. Orang bijak tak pajak, bayar pajak loh. Bayar pajak. Oke. Iya. Jadi itu harga untuk per meter persegi? Per meter persegi. Per meter persegi. Oke. Betul sekali. Dan nanti juga pasti akan dibantu juga sama teman-teman di sini. Kalau misalnya kebutuhannya buat apa, berapa kali berapa dan sebagainya. Betul. konsultasi. Bisa dibantu. Nanti konsultasi di sini kebutuhannya apa, kira-kira suka yang lebih terang, lebih gelap, atau aku lebih seneng teksturnya lebih rough lagi, lebih kelihatan strong lagi. Oh iya. Bisa. Benar. Oke, tapi so far yang paling banyak dipilih orang. Yang paling banyak dipilih orang, macam-macam nih. Kalau misalnya masuknya ke rumah, biasanya mereka masih pakai bisa pakai tipe di bata atau tipe di batu. Kalau masuknya misalnya sudah mulai dekorasi ruangan, kafe, bisa pakai yang tipe-tipe dekoratif seperti ini. Oh. Jangan lupa tipe woodnya dia sendiri tidak kalah menarik dengan Bagus ya. dengan tekstur seperti kayu asli, dengan warna seperti kayu asli, dengan gradasi yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat yang benar-benar pakai plastik atau pakai wallpaper mungkin warnanya masih sama ya, tapi ini ada gradasi warna kayu sehingga dia menghasilkan sesuatu yang lebih real, Oke. lebih natural untuk dipasang. Efeknya jadi kelihatan orang. Efeknya jadi kelihatan. Padahal apa sebetulnya dia material dasar? Materialnya dasarnya tadi tanah liat dan bubuk batu aja. Betul. Dan Iya, warnanya kalau dilihat dari samping dia homogenis ya, jadi warnanya bukan lapisan atas yang mungkin bisa pudar setelah beberapa tahun, tapi dia dari tanah liatnya dan sempodannya sendiri dia diwarna, sehingga kalau dilihat dari samping dari permukaan sampai paling dalam warnanya sama. Itu yang membuat dia ketahanan warnanya sangat istimewa. Jadi nggak permukaan doang gitu ya. Betul sekali. Jadi orang nggak usah takut, maksudnya ngapain sih beli kayak gitu, udah mahal, udah gitu nggak tahan lama pula. Betul sekali. Gitu ya. Oke, nah tapi ini sendiri kalau yang ini yang aduh. Ya, dekoratif ini ya. Coba. Terima kasih ya, saya bawa pulang. Tapi cuma segini doang. Ya, tolong tanya. Oke,
nggak berat juga ya? Enggak berat, ini sangat ringan. Jadi untuk 1 meter persegi kira-kira beratnya hanya 3 kilo. Jadi untuk pemasangan batu yang sangat tinggi ini bagus sekali Pak Adi. Jadi untuk pemasangan yang sangat tinggi, misalnya mau pakai batu asli, kadang-kadang kita tahu bahwa dalam kurun waktu 3-5 tahun kita takut jatuh lah. Kalau sampai 3-5 meter misalnya jatuh, kita takutnya bisa makan salah makan korban. Ya, makan korban juga sih. Iya. Takutnya kalau kena orang, gitu. Betul. Apalagi kalau public places kan nggak enak ya gitu. Ini dengan adanya foam ini sangat membantu sehingga untuk memasang batu-batu, bahkan batu yang seperti ini pun, waduh banyak. Ini kalau ini banyak banget. Batu yang sampai sebesar ini pun, ini sangat ringan, lebih ringan dari batu aslinya, dan ini bisa pakai size yang besar sampai 40-80, dimana batu aslinya mungkin paling besarnya hanya di 30-60. Kenapa? Karena dalamnya tidak full, tapi dia menghasilkan sesuatu yang lebih real, lebih ringan, dan bisa dipasang di tempat yang mungkin lebih tinggi daripada biasa. Iya. Memang kalau kita lihat kacamata orang awam ya, maksudnya bukan desain interior, dia kalau misalnya lihat seperti ini, batunya bagus ya, beli di mana gitu. Betul. Dia nggak tahu aja sebetulnya ada trik untuk bisa membuat efek seperti ini gitu. Betul, efek seperti ini mirip batu asli tapi lebih ringan. Oke, nice. Jadi buat teman-teman sekarang yang mungkin sudah punya lucu juga nih buat finishing rumah. Oke nih. Nah, itu dia. Kamu silakan bisa mempertimbangkan untuk memilih foamy ini ya. Bahannya lucu banget. Sumpah lucu banget. Jadi pengen ya. Tapi tugas saya interview nggak jualan, nggak beli sekarang ya. Aduh, nanti dimarahin istri gitu ya. Tidak. Kali ini kita mau membahas tentang produk yang bernama Artstone. Apa sih itu Artstone? Ya. Artstone. Art itu seni, stone itu batu. Apa sih batu seni itu? Ada teknologi baru di mana teknologi ini muncul dari salah satu negara di dunia ini, yaitu dengan cara mengupas batu secara tipis sehingga batu itu bisa menjadi slab yang lebih besar. Sebentar. Mengupas apa? Mengupas batu. Mengupas batu. Betul. Kalau saya bisa mengupas masa lalu. Oh, mengupas masa lalu ya? Kalau mengupas batu nggak bisa. Iya, karena mabok ya, mabok keadaan. Emang bisa ya mengupas batu? Bisa. Jadi ini ada teknologi baru di mana kita bisa mendapatkan batu dengan slab yang besar, tapi tipis sehingga itu bisa ditempel di dinding maupun plafon. Oke. Jadi dikupasnya itu memang tipis banget. Dia ngambil tipis banget. Ayo kita lihat. Oh, ada barangnya ada nih. Tada! Yes. Ini dia. Sebuah batu asli yang dikupas sangat tipis. Ini kalau begini kelihatan nggak ada barangnya kan? Kayak kelihatan nggak ada barangnya. Ini batu asli. Betul. Ini batu asli. Kok bisa sih? Jadi ini kalau ditempel, kalau misalnya batu asli, nggak mungkin berani namanya nempel batu atau memasang batu di plafon karena takut apa? Takut jatuhan. Karena bisa. Ya sudahlah. Nyumbang. Ke rumah duka nanti ya. Iya. Pesta kuaci. Oke, ya ini namanya batu, di mana batu ini dikupas tipis saja. Jadi kalau kita melihat sebuah bongkahan batu setebal 10 cm itu dikupas menjadi 100 lembar tadi. 100 lembar. Jadi kalau misalnya masih berpikir bahwa batu ini yang dilihat sini adalah sisi atasnya yang dikupas, salah. Batu ini yang dikupas sisi bawahnya. Oke. Dikupas, krek. Diambillah serpihan batu yang paling depan ini sehingga semua serpihan batu yang depan ini menempel di satu bidang, di mana akhirnya batu asli ini yang mukanya sudah seperti ini bisa ditempel dimanapun, mau di furniture, mau di dinding, mau di plafon. Oh, furniture bisa juga? Furniture juga bisa. Oke. Furniture juga bisa. Karena ringan ya? Karena sudah ringan, tipis. Karena sekali lagi Pak Hadi, kita tidak perlu mengandalkan ketebalan dalam kekuatan batu itu untuk dinding atau plafon. Untuk lantai beda lagi. Kalau untuk lantai kita pasti membutuhkan ketebalan untuk kekuatannya. Betul. Sehingga itu nyaman, kuat untuk diinjak, kuat untuk dilewati. Tapi kalau untuk dinding atau plafon, kalau kita memakai ketebalan itu sendiri akan memakan dead load, kalau kita bilang dead load ya, dari bangunan itu sendiri. Oke. Sehingga dengan adanya kupasan ini kita bisa melihat lebih tipis, lebih ringan, bisa tempel dimanapun atau di furniture manapun. Oke. Ini juga baru tahu saya ini. Aduh, ini bodoh sekali ya. Teknologi ini udah mulai kapan sih sebetulnya? Ini mungkin dari 2-3 tahun lalu sih. Oh, 2-3 tahun lalu. Dan di Indonesia mulai banyak tiba-tiba orang, ada orang berpikir bahwa saya suka dengan keaslian
suatu material dalam suatu bangunan. Ada yang suka artificial, ada yang suka asli. Tapi orang yang suka asli, dia suka banget dengan namanya perbedaan. Bukan hanya Indonesia yang suka dengan perbedaannya. Tapi ada orang-orang yang suka dengan perbedaan. Jadi dengan adanya batu ini, misalnya keluar lagi batu dengan slab lainnya, coraknya pun selalu berbeda. Oke, dan ini pasti jauh-jauh lebih murah daripada satu slab batu gede. Yang gede banget, yang gede banget. Dan ongkos pasangnya dan ongkos handlingnya pun pasti lebih murah dengan batu yang lebih tipis ini. Kenapa? Karena satunya harus dihandle sama 4 orang, kadang-kadang harus membutuhkan crane untuk ambil. Ini kita hanya membutuh 2 jari. Dua jari. Anak-anak juga bisa ngangkat loh ini. Anak-anak juga bisa ngangkat. Siapa tahu kalau kamu mau mengkaryakan anak-anak ya. Betul sekali. Bisa juga nih untuk apa namanya home renovation proyek bersama keluarga. Betul ya ini. Seru banget. Jadi kalau misalnya pingin ditempel untuk bagi yang mungkin ngontrak atau ngekos, pingin mempercantik ruangannya atau space yang diadakan, bisa aja tempel aja dengan bahan yang misal mudah untuk dilepas lagi atau misalnya double tape, kita tinggal pasangin aja di bagian rumah tersebut. Nanti pada kos-kosan udah selesai, kontrakan udah selesai, mau pindah, tinggal copot lagi, tempel lagi tempat lain. Double tape bisa, karena ini sangat ringan. Oh, wah, lucu banget ya. Oke, baik, saya pesan 1 truk. Tapi tentunya kalau untuk eksterior kita harus menggunakan lem khusus ya, yang memang khusus untuk eksterior, karena ini batu asli, ini juga bisa ditambah untuk eksterior. Keren banget ya. Tapi ada corak lain mungkin? Ada. Oke, coraknya banyak loh di sini. Jadi kalau misalnya mampir ke showroomnya, nggak usah takut untuk nanya, karena pasti Mas Henry tiap hari ada di sini. Iya, tiap hari ada di sini. Tiap hari ada. Kita di sini juga bisa janjian dengan appointment. Kalau janjian dengan appointment, saya bisa melayani dengan lebih baik. Oke. Nah ini untuk apa namanya tipe Salah satu tekstur batu kita bilang namanya jungle quartz. Jungle quartz. Jadi ini lebih seperti batu yang di batu-batu rainforest lah ya. Iya. Kita bilang jadi lebih cocok mungkin ditempel di kuarsa ya. Oke. Dan depannya jungle nih. Iya. Welcome to the jungle. Genar banget. Nah, yang selanjutnya ini. Ya, ini kita ada satu lagi tipe batu kita bilang namanya Supreme Jasper. Jadi kenapa namanya Supreme Jasper? Karena kita melihat ini seperti Supreme Quartz. Dia tipe batunya benar-benar ekstrim ya. Jadi lihat dari teksturnya dia lebih maju mundur dia kasar, jadi kelihatannya lebih strong. Ada tekstur 3D-nya gitu keluarnya gitu ada ya. Ya. Berarti ini kalau misalnya di rumah kan banyak nih teman-teman yang mungkin pengen bikin kolam ikan. Betul. Kan belakangnya kan pengennya, wah aku pengen kolam ikan rasanya juga di air terjun gitu. Amazon gitu. Belakangnya kasih ini aja sebenarnya. Bisa. Apalagi kalau misalnya belakangnya sudah cuma tembok rata ya atau tetetan, kita tinggal kalau biasanya kita pakai batu panggil tukang masih harus battle tuh. Tembok lagi nanti harus pasang lagi, ribet banget. Langsung panggil papanya atau pamannya atau tetangga, panggil tolong tempelnya plak bosku, double tape nyampe, double tape kuat. Masih ada lagi corak yang lain ya? Masih ada beberapa yang mungkin saya nggak bawa semua. Ada lagi coraknya ya seperti batu berkarat ya. Berkarat, yes. Sampai kan dibikin untuk headboard bisa nggak sih? Headboard, misalnya kasur kan? Oh bisa banget. Jadi sekali lagi dalam masa-masa sekarang atau era modern ini, batu tidak lagi dipakai untuk eksterior. Kadang-kadang orang bisa masukin batu yang rough itu untuk interior yang mungkin kalau orang bilang mana mungkin sih pakai something yang rough tapi bisa mewah dalam satu ruangan. Ternyata nggak juga loh. Beberapa ini dipakai di headboard juga bisa dan akhirnya hasilnya pun tetap mewah. Keren banget. Ini soalnya kalau misalnya dipasang kan kayak kamarnya Raffi Nagita gitu. Wah. Kayak artis gitu. Ya ini ada warna emas juga. Ya. Terakhir kalau suka batu yang sangat, ini kasar. Ini Star Wars banget. Star Wars banget. Yes. Oke. Benar-benar bisa dipakai. Harga kira-kira dari? Harga ini start per lembarnya di 350 ribuan. 350 ribuan per lembar ya. Tinggal kamu ngitung aja nanti butuhnya buat apa. Buat furniture atau untuk tembok di kamar gitu kan.
nggak perlu struktur rumah juga. Betul sekali. Dan kalau suka batu yang sangat besar, ini tersedia dalam batu ukuran 122 cm kali 244 cm. Wow, Satu ukuran triplek. gede banget itu. Gede banget. Itu gede banget. Gede banget. Berarti ini kalau aku bilang ini batu ya? Ini batu Batu ya? asli, bener-bener batu asli. Kalau orang bilang ini karton, batu ini batu mas. Batu asli, betul. Batu asli yang diambil lapisan atasnya. Diambil lapisannya, batu 10 cm dikupas terus menjadi 100 lembar. Oke, nice. Oke, waduh dulu. Barang mahal ya, komoditas mahal, harus Nah, hati-hati ya. Batu itu adalah satu material yang paling durable ya, karena Ya. dia satu sudah nggak mau susut, dua dia tahan banget terhadap namanya cuaca dan panas matahari. Yes, betul sekali. Oke, di episode kita yang pertama, kita tadi sudah bahas keunggulan-keunggulan yang luar biasa dari Handpick by Hand. Kita nanti akan ketemu lagi di episode yang kedua, di mana tentunya masih banyak koleksi yang luar biasa yang tentunya akan kita kenalkan juga buat teman-teman yang pengen merenovasi rumah, pengen bangun rumah, pengen bikin coffee shop, pengen bikin hotel, pengen bikin apapun supaya kelihatan lebih modern dan juga kekinian ya. Tagline apa nih tagline? Ada tagline-nya nih. Oh oke. Nah, ini tagline Satu tagline yang paling saya suka dari Saya pegangin dulu biar jangan Oh, siap. And this exclusively handpicked by hand. Bye. Bye.